Shalom saudari-saudara, hari ini Kamis 9 September 2021, Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Kasihilah musuhmu. Setelah berbicara tentang apa yang mungkin diderita murid-murid Yesus dari para lawannya atau musuhnya, sekarang Yesus menunjukkan bagaimana mereka harus bersikap terhadap musuh-musuh mereka dengan mengatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu." Setelah melakukan banyak tindakan mukjizat, Yesus mengajak orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu untuk melangkah maju kepada kebajikan yang melampaui jalan hukum. Terakhir di antara 3 kebajikan yang terbesar, iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih yang diperintahkan Tuhan dalam kata-kata Yesus hari ini, kasihilah musuhmu. Memang sudah menjadi bagian bagi seorang musuh untuk melukai dan menyebabkan bahaya. Maka setiap orang yang menyakiti seseorang dengan cara apapun itu disebut musuh. Namun keinginan untuk membalas para penganiaya murid-murid merupakan suatu kegagalan untuk sampai pada pengetahuan tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Maka Yesus berkata, "Janganlah membenci, melainkan kasihilah musuh." Yesus juga tidak hanya memerintahkan untuk mengasihi musuh, tetapi juga untuk berbuat baik sebagai pengikut Yesus. Supaya dengan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, kita lalu sampai pada kasih yang sempurna. Akan tetapi karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, maka terhadap jiwa kita akan melakukan kebaikan ini. Misalnya dengan menegur dan menasihati orang-orang seperti itu, dan menuntun mereka kepada pertobatan. Namun untuk tubuh, dengan memberi kebaikan dalam kebutuhan hidup mereka. Lalu diikuti dengan berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Mereka yang merusak jiwanya sendiri pantas mendapat air mata dan tangisan, bukan kutukan. Karena tidak ada yang paling dibenci daripada hati yang mengutuk atau lebih busuk daripada lidah yang mengutuk. Mulut diberikan kepada kita bukan untuk melukai, tetapi menyembuhkan luka orang lain. Maka Yesus mengatakan kepada kita supaya mendoakan mereka yang menganiaya kita. Banyak yang sebaliknya para saudara. Mereka berdoa, menadakan tangan kepada Tuhan, berdoa untuk melawan musuh-musuh mereka. Yang sesungguhnya tak lain akan menusuk diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa orang yang memohon kepadanya agar Tuhan mengutuki musuhnya? Tak mungkin. Sementara Tuhan sudah melarang untuk berdoa, melawan dan mengutuki musuh. Jadi para saudara, inilah waktunya untuk mengampuni, untuk mendoakan dan bersedih atas musuh-musuh kita, dan bukan untuk marah kepada mereka. Namun pertanyaan yang adil patut diajukan, bahwa dalam perjanjian lama, para nabi sering mengutuk para musuhnya. Bagaimana para nabi bisa mengucapkan banyak kutukan untuk melawan musuh-musuh mereka? Kita harus mencermati bahwa para nabi dalam ucapan kutukan mereka adalah untuk meramalkan masa depan. Dan itu bukanlah ucapan dengan perasaan yang keluar dari orang yang sangat marah dan menginginkan itu terjadi. Tapi itu keluar dalam semangat orang yang mampu meramalkan apa yang akan terjadi, dan tentu saja dengan kesedihan. Hukum lama memerintahkan kita agar tidak saling melukai, atau kalau kita terlebih dahulu dilukai, jangan sampai kita memperdalam amarah kita melampaui ukuran orang yang melukai. Ini namanya hukum retribusi. Namun Yesus adalah pemenuhan hukum dan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata,
Kepada dia yang memukul pipimu yang satu, berilah juga pipimu yang lain. Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kemenangan jika kita sanggup membebaskan saudara kita dari penyakit terburuk manusia, membenci dan memusuhi. Namun hampir semua dari kita pernah melanggar perintah ini. Kita harus menyadari, terutama hal ini mengena pada pimpinan, pada guru, pada mereka yang dipercaya untuk membawa banyak orang pada kebaikan. Pasti banyak musuh yang menghadang. Namun, bagaimana kita akan mengajar orang lain untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan jika misalnya dia ingin membalas orang yang melukainya? Atasilah keangkuhan musuh-musuh Anda dengan hati-hati, supaya dia menjadi malu karena ketekunan dan kesabaran kita yang luar biasa. Namun para saudara, bagaimana kita bisa mengampuni? Dengan melihat Tuhan Yesus. Masihkah kita ragu dan bertanya bagaimana mungkin mengasihi musuh-musuh kita? Siapa yang menderita seperti yang dialami Yesus saat dia dicambuk namun bertahan, saat dia diludahi tapi ia tetap bertahan, bahkan sampai ia menderita kematian, ia tidak membenci. Ingatlah, jika kamu ingin orang lain menunjukkan belas kasih kepadamu, kamu juga harus menunjukkan belas kasih kepada sesamamu. Tuhan memberkati.